Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Itu nomor 33 ya. Oke, kita bahas PUBS-nya. Ini mungkin yang banyak ditanyakan oleh teman-teman nih. PUBS Adro gimana sih untuk Adi kayak gitu, guys. Nah, kita akan jelasin di sini secara detail dan gamblang dan pelan-pelan ya, supaya teman-teman itu bisa paham lah ya di sini. Oke ya, kita lihat untuk PUBS ya, suatu hari ya, satu hari bursa setelah perseroan tercatat di bursa efek ya, dengan tunduk pada perolehan pernyataan efektif ya, untuk PUBS Adaro selaku memegang saham 7 miliar ya, 7 miliar sekian perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya semuanya lah. Dia akan ngejual semuanya lah, bahasa seperti itu ya, kepada semua pemegang saham Adro yang tercatat pada ini ya, tanggal tertentu ya, nggak disebutin di sini, untuk melakukan PUBS ya, kayak gini guys. Nah, jadi intinya gini ya, jadi istilahnya ini kan apa namanya nih ya, nah setelah IPO ya, Adaro kan masih punya 90% toh. 90% sahamnya di ADI. Nah, nanti ya setelah waktu yang tidak ditentukan ya, nggak tahu ya, mungkin beberapa hari atau minggu atau bulan gitu, sebulan 2 bulan kayak gitu, Adaro ini akan PUBS, akan ngejual semua kepemilikan sahamnya ke pemegang saham publik Adaro. Nah, ini akan dijual guys. Jadi Adaro itu nggak mau pegang lagi saham ADI. Nah, dia akan dijual ke apa namanya, teman-teman nih atau para retail gitu ya, yang mempunyai saham Adro kayak gitu guys ya, dengan rasio kalau nggak salah 100/23 lah kalau nggak salah ya, sekitaran itu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, seperti ini ya. Nanti setelah PUBS ya, nanti pengendalinya adalah ASI dan Boy Thohir ini teman-teman, setelah PUBS ya, seperti ini. Dan masyarakatnya jadi 47,91% di sini ya. Nah, plus ditambah IPO-nya atau masyarakat yang ikut IPO itu segini. Seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya nanti pengendalian jadi ASI. Dan kita balik lagi teman-teman. ASI, Adaro Strategic Investment. Nah, itu adalah induk dari Adaro, teman-teman. Jadi istilahnya itu Adaro ini ngelepas saham ke induknya sendiri. Yang ngejual saham ke induknya sendiri, tapi induknya nggak mau beli semua. Nah, kalau misalnya apa namanya, induknya membeli semua, ya nggak usah pupusan ya, atau pupusan ya. Tapi nyatanya si ASI ini ya, atau Adaro Strategic Investment itu cuma mau beli 41% doang. Nah, jadi sisanya guys itu dilepas ke masyarakat. Jadi nanti setelah PUBS ini dan IPO-nya ADI, itu masyarakatnya itu jadi pegang 53%. Nah, ini jadi istilahnya bener-bener jadi perusahaan publik nih guys ya, karena publik memegang lebih banyak ya daripada total pengendalinya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ngomong tentang Adaro nih.
Adaro guys ya. Kenapa alasan Adaro itu ngelepas saham ADI? Padahal ADI ini, guys, kita lihat di sini ya. Padahal ADI ini adalah ADI itu AAI guys. AAI itu ADI ya. ADI ini ya adalah anak usaha Adaro yang berkontribusi hampir 90% untuk laba saham Adaro. Makanya waktu saya bilang kalau teman-teman itu invest di Adaro dan dapat dividen dari saham Adaro, itu 90%-nya itu dikasih oleh ADI. Nah, jadi nanti setelah Adaro ini ngelepas ADI, ya memang Adaro ini punya duit banyak ya jadinya ya. Oh, dia itu dapat 60% dari total nilai emisi karena buat bayar hutang ke Adaro kan. Nah, dapat itu plus dia ngejual sahamnya ya ke ASI dan ke masyarakat, dapat duit lagi. Ini Adaro akan dapat duit banyak banget guys ya. Wah, mungkin kalau dihitung berapa guys? Mungkin bisa tembus berapa gitu, ratusan T lebih lah, pokoknya banyak lah pokoknya. Nah, itu sama Adaro itu yang saya lihat, yang saya baca-baca itu mau buat istilahnya itu dia mau pindah ke green energy. Istilahnya Adaro ini memang mau istilahnya pindah lah dari perusahaan bahan bakar fosil ke perusahaan yang energi terbarukan atau energi hijau seperti itu guys. Nah, itu tujuannya dari Adaro. Tapi ya untuk perusahaan pindah itu kan butuh waktu buat ngerintis kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya nanti setelah IPO-nya si Adi ini dan Adaro selesai pups, itu Adaro akan drop banget guys dividennya ya. Drop banget, orang hilang 90% gimana sih? Ya, jadi istilahnya nanti Adaro ini akan nggak menarik sama sekali kalau untuk dividen hunter. Tapi ya karena ini perusahaan ini punya konglomerat, ya, jadi mungkin aja akan dibawa kayak brand. Brand kan energi terbarukan kan untuk brandnya. Bisa aja loh nanti setelah IPO dapat dividen jumbo gitu kan. Kan Adaro ini membagi dividen jumbo teman-teman. Nah, katanya sih 100/23. Nah, nanti katanya yang nanti dividennya bisa buat beli saham ADI kayak gitu guys. Memang rencananya kayak seperti itu ya. Dan pasti nanti setelah ex-date kan akan drop untuk untuk saham Adaro-nya, dan mungkin terus drop sampai ke bawah, dan nanti kalau udah retailnya pada cut loss maybe seperti itu, nanti akan diterbangin kayak brand. Mungkin bisa aja kayak gitu guys ya, dan itu pernah terjadi soalnya di saham brand dan cuan kayak gitu. Jadi istilahnya teman-teman masih ada kesempatan maybe kalau memang pengen nyimpen saham Adaro. Tapi kalau teman-teman mau investasi di saham Adaro, ini udah nggak masuk akal ya. Udah nggak menarik si Adaro ini setelah ngelepas saham ADI. Ya, masuk akalnya teman-teman invest di ADI, bukan di Adaro lagi. Gitu guys. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi, ya siapa tahu digoreng kayak brand dan cuan, ya bisalah untuk teman-teman tetap nyimpen saham Adaro ini. Jadi saham Adaro ini nggak menarik setelah dilepas AAI-nya, teman-teman, atau ADI-nya, seperti itu. Nah, mungkin udah jelas ya teman-teman tentang PUPS-nya, seperti itu. Ya, tentang PUPS-nya. Jadi istilahnya Adaro ini mau pindah ya dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Dan mungkin aja ya karena memang ini batu bara ya. Perusahaan batu bara itu kan kedepannya bakal di stop ya. Ya nggak tahu itu kapan ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ini pasti berhenti batu bara itu guys, karena bikin polusi dan segala macam gitu ya. Tapi untuk saat ini masih oke lah. Saya kira untuk saham ADI ini masih oke lah sampai 10 tahun ke depan kayak gitu guys. Makanya untuk Adaro ini mungkin dilepas sekarang gitu ya, biar nanti nggak terlalu drop nanti ke depannya, maybe seperti itu, karena udah profit lumayan gede gitu ya di saham. Jadi istilahnya Adaro tetap untung lah. Seperti itu teman-teman. Oke ya, lanjut, yaitu nomor 34 teman-teman. Kita lihat 34 ya. Nah, di sini ini adalah lock-nya teman-teman, dan saya baca tadi itu akan di lock kok guys. Jadi istilahnya bentar, 34 oh. Nah, ini guys ya. Pernyataan pengendali nih. ASI ya bersama Pak Boy Thohir itu akan ngelok selama setahun. Nah, ini cuman ASI dan
Nah, ini cuman ini guys ya, cuman Asi dan Pak Boy Thohir doang yang mau ngelok. Nah, tapi yang Pups nggak di-lock. Yang Pups nggak di-lock, teman-teman. Ini ada 43% yang ikut Pups nanti, ya, kemungkinan. Itu nggak di-lock. Nah, itu bisa ngeguyur nih, ya, saat selesai Pups. Jadi, istilahnya, kita belum tahu nih, Adaro ini mau Pupsnya kapan. Jadi, sebelum Pups, ini masih menarik si Adi ini. Nah, tapi kalau pas selesai Pups, dan kalau mereka itu Pupsnya di harganya di bawah, ya kemungkinan langsung bisa ngeguyur kayak gitu guys. Oh iya, ini ada 108 teman-teman, kita kelewat. Ini teman-teman. Nah, kira-kira berapa nih harga Pupsnya kayak gitu guys ya. Nah, kita akan hitung di sini. Ini ternyata udah ada di halaman 108 teman-teman. Nah, di sini ya, untuk harga Pupsnya itu serendah-rendahnya 0,35 dolar. Setinggi-tingginya 0,38. Nah, kita akan ambil cuman beda dikit ya. Coba kita lihat teman-teman ya. 0,35 ya dikali harga dolar sekarang berapa? Anggap 15.800 teman-teman. Nah, berarti Pupsnya itu di harga segini, teman-teman. Kisaran segini ya, 5.500 sampai 0,38 kali 15.800. 6.000 ya, kurang lebih 6.000 lah untuk nilai Pups. Jadi teman-teman, IPO Adro itu di bawah harga Pups ya. Jadi istilahnya teman-teman kalau ngikutin IPO itu dapat harga di bawah Pups. Jadi istilahnya ya mungkin gini lah, Terus lo milih mana bang? Lo milih ikut Pups dengan beli saham Adaro terus ikut Pupsnya, atau beli pas IPO aja, pas offering aja? Kalau saya guys, milihnya itu beli pas offering aja, ya. Kenapa? Ya, karena uang saya nggak banyak, teman-teman. Ya paling uang saya cepet lah ya, 100 juta gitu. Ya udah beli pas IPO aja. Jadi kan tetap dapat jatah kayak gitu guys ya. Waktu saat IPO mungkin 10%, 15% sih harusnya dapat. Jadi kalau teman-teman uangnya dikit ya, di bawah cepet atau cuma 10 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu mendingan IPO aja, nggak usah ikut Pupsnya. Tapi kalau teman-teman pengen jadi investor Adi, terus pengen dapat ya bisa dibilang fix allotment kayak gitu guys ya, pengen dapat jatah pasti dan duit teman-teman banyak nih, misalnya 100 miliar, atau teman-teman punya duit 50 miliar, punya duit 30 miliar. Nah, kalau punya duit segitu banyak, teman-teman, kalau teman-teman ikut IPO-nya si Adi, jatahnya akan dikit. Paling kalau ikut, misalnya teman-teman beli 50M, ya paling jatahnya berapa? Paling jatahnya cuma 5M, 3M, 2M, kayak gitu guys ya. Nggak banyak kan? Nah, tapi kalau teman-teman ikut Pups, dengan duit sebanyak itu, teman-teman kan dapat sebanyak itu juga. Gitu guys ya, bisa dipahami ya, sesuai dengan rasionya tadi. Jadi kalau ikut Pups itu memastikan teman-teman akan dapat sesuai yang teman-teman inginkan ya. Kalau ikut IPO kan tergantung penjatahan kayak gitu. Jadi kalau saya pilih mana, Pups atau ikut IPO-nya, saya akan milih ikut IPO karena duit saya nggak banyak kayak gitu guys ya. Nah itu guys, itu jawabannya teman. Oke ya, kita lanjut teman-teman ya.